Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan kabar bahagia untuk Bapak Ibu honorer yang termasuk kategori sebagaimana informasi ini. Karena barusan ada pengumuman pemberkasan pengangkatan honorer yang diangkat langsung jadi ASN tahun ini. Jadi Bapak Ibu, ini informasi resmi dari pemerintah dan DPR RI. Nah, kira-kira honorer yang manakah yang langsung pemberkasan pengangkatan honorer ini langsung jadi ASN? Simak videonya dan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ada pengumuman bahagia yang disampaikan pemerintah dan DPR soal pemberkasan dan persiapan pengangkatan tenaga honorer jadi ASN di tahun 2023 ini. Nah, kepada siapa pengumuman Bapak Ibu, ikuti terus informasinya. Nama-nama tenaga honorer yang sudah siap data dan berkasnya sudah di tangan pemerintah saat ini, data-data tenaga honorer yang kini sudah masuk dalam kategori P1 atau lulus passing grade sudah dalam prioritas pemerintah untuk segera diangkat menjadi ASN. Ingat Bapak Ibu ya, bagi honorer P1 yang sudah lulus passing grade sudah di tangan pemerintah untuk dijadikan prioritas pengangkatan menjadi ASN. Kemendikbud misalnya sudah mengantongi sebanyak 127.621 tenaga honorer yang sudah siap diangkat jadi ASN di tahun ini. Maka sebanyak inilah Bapak Ibu yang melakukan pemberkasan untuk pengangkatan menjadi ASN, terutama pemberkasan dalam hal penerbitan NIP. Pemberkasan dan semua data-data yang dibutuhkan sudah ada dalam skala prioritas Kemdikbud saat ini. Tidak terkecuali dengan dukungan anggaran yang selama ini jadi masalah, juga sudah ada solusinya dari Kemdikbud. Nah, di sini ada tenaga honorer di Kemdikbud. Jumlahnya sebanyak 127.621 guru honorer yang sudah mengikuti seleksi pada tahun sebelumnya dan sudah lulus passing grade atau masuk dalam kategori P1. Ini akan dipersiapkan nomor induk pegawai atau NIP-nya Bapak Ibu ya. 127.621 guru yang telah lulus passing grade atau yang masuk dalam kategori P1 segera diterbitkan NIP-nya. Para guru honorer tersebut kini tinggal menunggu proses pengangkatan sebagai ASN P3K di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga saat ini, saat mereka diangkat dan diberikan NIP sebagai seorang ASN P3K, tidak lagi terkendala soal penggajian. Karena hal ini telah dijamin oleh Menteri Keuangan bahwa gaji P3K itu sudah tersedia. Para guru honorer yang sudah lulus passing grade dan masuk kategori P1 tersebut akan diberikan NIP secara langsung dari Kemdikbud. Ingat Bapak Ibu ya, langsung diberikan NIP dari Kemdikbud. Kemudian terkait dengan soal gaji yang selama ini jadi hambatan, Kemdikbud sudah dapat solusinya. Nah, tentunya ini berdasarkan jaminan dari Kementerian Keuangan. Sebab Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan anggaran gaji ASN P3K yang baru diangkat tersebut. Dalam data Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang dikutip Klik Pendidikan ID pada hari Sabtu 14 Januari 2023, 2 hari yang lalu, disebutkan bahwa anggaran penggajian ASN P3K diambil dari dana alokasi umum. Anggaran penggajian diambil dari DAU yang sudah ditentukan anggarannya,
nilai anggarannya mencapai 25,74 triliun. Luar biasa Bapak Ibu ya. Anggaran penggajian diambil dari DAU yang sudah ditentukan anggarannya sebesar mencapai 25,74 triliun. Nilai yang fantastis ini membuat ASN P3K bisa senyum bahagia. Kemudian tenaga honorer di Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana dengan nasibnya tenaga honorer di Kementerian Kesehatan? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Menurutnya, peran tenaga honorer di Kementerian Kesehatan sejak 3 tahun terakhir yang berjuang di garda terdepan melawan COVID tidak boleh dikesampingkan. Artinya, harus menjadi prioritas utama juga karena tenaga kesehatan ini sangat-sangat dikagumi dalam hal menjalankan tugasnya, terutama pada pandemi COVID tahun yang lalu. Nihayatul mengakui tenaga kesehatan honorer yang memberikan bantuan signifikan kepada Indonesia sepanjang wabah COVID tahun lalu. Mereka sudah berjuang mempertaruhkan nyawa melawan COVID-19 yang menyerang Indonesia pada awal tahun 2020. Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN, baik itu P3K maupun jadi PNS. Selamat Bapak Ibu ya, jika hal ini dikabulkan, maka Bapak Ibu, honorer tenaga kesehatan akan diangkat langsung menjadi ASN. Mereka bekerja non-stop selama sehari penuh hingga beberapa hari atau hingga beberapa dari mereka meninggal dunia karena serangan COVID. Nihayatul meminta agar tenaga kesehatan honorer diprioritaskan sehingga pemerintah mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara. Oleh karena itu, pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi ASN merupakan reward untuk membuat kehidupan mereka lebih terjamin. Nah, ini memang PR bersama bagaimana terutama tenaga kesehatan yang ada ini bisa di-cover. Karena memang kondisi yang ada kemarin di COVID-19 cukup lama dan tenaga kesehatan kita banyak yang meninggal. Ini jelas Nihayatul dikutip Klik Pendidikan ID dari web dprri.go.id. Jadi ini kesempatan buat kita untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan agar mereka bisa tercapai kesejahteraannya lebih terjamin. Kita bisa mengangkat mereka menjadi paling tidak ASN atau P3K. Nanti ini juga berlaku untuk petugas lapangan keluarga berencana, ujar Nihayatul. Nihayatul ingin agar formasi ASN yang ada saat ini dapat disampaikan kepada publik dengan baik. Nah, tentu ada tujuannya ini Bapak Ibu ya. Kenapa harus sampaikan atau ya Nihayatul menyarankan hal ini supaya hasilnya disampaikan kepada publik dengan baik, tentu ada tujuannya. Tujuannya dengan disampaikan kepada publik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kebutuhan ASN di lapangan. Nihayatul berpendapat bahwa karena APBN, Provinsi dan BLUD membayar gaji tenaga honorer. Pemerintah harus dapat diakses dan berfungsi sebagai saluran untuk kebutuhan mereka. Honorer itu kan biayanya berasal dari APBN, ada dari provinsi, ada dari BLUD, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa, ucapnya. Yang jelasnya, sebenarnya ini formasi-formasi ini memang harus kita formulasikan dengan baik, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan tidak tumpang tindih, jelasnya lagi. Jangan sampai juga kita membuka lowongan banyak pekerjaan, tapi kita mengambil yang baru dan melupakan yang lama. Atau kita mempertahankan yang lama dengan kualitas yang tidak bagus, sehingga melepaskan yang baru dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini yang perlu terus kita lakukan, tambah Nihayatul. Nihayatul berpendapat bahwa daripada mencari posisi honorer baru, pemerintah sebaiknya mengabaikan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Demikian informasinya Bapak Ibu. Honorer prioritas yang tahun ini dihimbau atau disarankan untuk mengumpulkan berkas untuk langsung diangkat menjadi ASN
baik P3K maupun PNS, terutama bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya, dan selamat kepada Bapak Ibu honorer yang kini bergegas untuk mengumpulkan berkasnya. Demikian, terima kasih.